Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Kamira Komala dari SMK Negeri 1 Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Akan membahas mengenai apa penyebab siswa malas belajar. Sering kita temukan anak-anak ketika kita masuk kelas ada yang ogah-ogahan ketika belajar, malas untuk mencatat, malas untuk mengerjakan PR atau pekerjaan rumah, atau malas untuk mengerjakan pekerjaan yang harus dilakukan pada saat itu ketika guru sedang mengajar. Apa sih penyebabnya anak itu malas belajar? Pertama itu rasa bosan, karena kegiatan belajar yang monoton. Jadi tidak ada variasi antara misalnya menulis saja seperti itu. Jadi harus ada kreativitas, aktivitas yang lain selain misalnya menulis. Ada misalnya praktek, ada misalnya kalau saya speaking, writing, listening. Nah itu kan teknik-tekniknya nanti banyak. Kemudian cara belajar yang berbeda, karakter anak kan berbeda-beda ya. Jadi misalnya anak yang ini cara belajar harus bagaimana, anak yang pendiam itu bagaimana, anak yang misalnya agak aktif itu seperti apa. Cara belajar berbeda juga menyebabkan siswa malas belajar. Kemudian lingkungan yang kurang kondusif, lingkungan tadi temannya misalnya pengaruh teman yang seperti yang pernah saya ceritakan. Jadi pengaruh teman itu sangat berpengaruh terhadap minat belajar anak itu. Kemudian suasana yang kondusif, misalnya suasananya nyaman, tenang, kemudian apalagi sarana dan prasarana yang mendukung ya, sehingga dalam belajar anak itu merasa tenang. Kalau misalnya kurang kondusif membuat anak juga malas belajar. Yang keempat, anak bermasalah dengan teman dan gurunya, misalnya dilecehkan, dibully atau tidak dihargai, anak juga akan malas belajar. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan ketika anak malas belajar? Pertama, buatlah kegiatan belajar mengajar menjadi aktivitas yang menyenangkan. Tadi seperti saya katakan, ada teori, ada praktek. Nah, ketika setelah menulis atau mendengarkan ceramah guru, kemudian mempraktekkannya. Kemudian jangan mendidik dengan membentak atau memarahi anak, karena itu adalah membuat kondisi kejiwaan anak juga rentan gitu ya. Kemudian memberikan motivasi positif, jadi memberikan contoh-contoh konkret yang positif, misalnya bagaimana meraih kesuksesan, bagaimana mereka mampu atau mempelajari sesuatu dengan baik, kemudian memberikan pendampingan dan mengingatkan siswa bagaimana mensimulasi minatnya pada pelajaran tertentu. Yang ketiga, mendorong siswa untuk aktif bertanya. Jadi aktif bertanya, misalnya kalau yang kurang mengerti atau kurang paham, silahkan kalian untuk bertanya. Kemudian membuat kelompok-kelompok diskusi biar ada temannya gitu ya. Jadi bikin kelompok-kelompok, kemudian mereka berdiskusi, kemudian mengajukan pertanyaan. Yang keempat, atur waktu belajarnya. Jadi diatur waktu belajarnya, kemudian sehingga mereka misalnya yang tadi praktek dan teorinya diatur bagaimana caranya biar tidak bosan. Kemudian ada teknik-teknik atau variasi-variasi dalam teknik pembelajarannya, menggunakan teknik apa. Kemudian peka terhadap kondisi fisik dan psikis. Jadi jangan dipaksa ketika anak sudah mulai kelihatan ngantuk, ketika anak yang depresi, sedih, kita harus tahu melihat, oh anak ini kenapa, mungkin sakit, atau misalnya mungkin orang tuanya di rumah sakit atau ada masalah di rumah, kita harus peka dan kita harus tahu. Kemudian menyelipkan humor. Nah ini sangat penting karena juga kan apalagi misalnya pelajaran-pelajaran yang di akhir, misalnya jam 3, jam 4 itu kan kondisi anak juga sudah tidak kondusif kalau tidak diselipi humor-humor. Berikanlah humor-humor ringan kepada anak sehingga anak itu merasa wow gitu, jadi melek lagi gitu ya. Hasil survei juga menyatakan bahwa siswa menyenangi guru yang humoris. Kemudian berikan reward, ada punishment ketika anak misalnya nilainya bagus, atau misalnya anak ketika prakteknya bagus dikasih reward. Tidak harus misalnya
dalam bentuk uang. Misalnya dibuatnya dia jadi wali kelas, dia jadi ketua kelas, dia jadi sekretaris, dia jadi bendahara, seperti itu. Jadi tidak berwujud materi saja, tapi misalnya biasakan anak itu misalnya jadi ketua kelompok karena dia nilainya bagus, seperti itu. Demikian.